Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal membahas lebih lanjut terkait pasif dan skill hero spoiler yang ada di Break the Chance dan yang kemarin sudah saya rilis videonya ya teman-teman ya. Ya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rampage dari Iwao teman-teman. Dan apa yang sudah saya duga di video sebelumnya itu sudah sangat-sangat mendekati ya, dan ini udah hampir 100% sama teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja menuju ke Kevin Chatmajo ya, seperti biasa teman-teman. Dan ini cukup menarik ya. Saya tadi udah lihat terkait pasif skillnya, ternyata memang statistik yang ditingkatkan dari Iwao Kuroiwa ini sangat-sangat gede teman-teman. Oke, kita bakal bahas dari awal dulu ya, dari atributnya dulu. Jadi dia memang tipenya adalah support ya, support. Kemudian dia atributnya adalah SKL ya, warna hijau ya. Yang tahun lalu itu warnanya merah, sekarang warnanya hijau. Sebenarnya cocok untuk ngetangkal Juzo yang sekarang bawa itu ya, yang bawa pisau di Break the Chance. Bagus banget karena ini atributnya berlawanan ya. Jadi damage dari si Juzo itu tidak akan begitu sakit atau tidak begitu signifikan. Dia tag-nya adalah CCG rank up ya, atau level apa ya? Level tinggi lah, level high level. Nah, ini ada pasif dan skillnya teman-teman. Kita bakal beranjak dari skillnya dulu ya. Dia katanya akan melakukan intervene stance selama 1 turn. Nah, berarti bener ya. Sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dia gambarnya tameng dan dia melakukan stances. Ya, bener ya. Bener. Jadi dia kemudian dia akan mengurangi skill level musuh, semua musuhnya gitu ya. Dan akan memberikan shield terhadap dirinya sebesar 25% dari max HP si Kuroiwa ya. Kemudian ini akan bertahan 1 turn dan hanya bisa di stuck selama 1 kali. Otomatis artinya gimana bang kalau kayak gitu? Artinya kalian sebaiknya itu tidak menggunakan kartu ini lebih dari 1 ya di dalam slot itu. Karena apa? Karena cuma bisa di stuck 1 kali doang. Percuma kalian mau menggunakan skill ini sementara tidak ada gunanya ya untuk kartu kedua atau kartu ketiga. Jadi lebih baik setiap turn kalian pasang ini supaya ada tanker di dalam situ. Nah, ini juga persis sama apa yang udah saya bilang ya, bahwa hero ini itu ya tidak melakukan provoke ya. Jadi saya udah jelasin walaupun pada saat video itu selalu melakukan provoke, tapi dugaan saya tuh kuatnya adalah dia tidak memprovok karena pada saat bannernya itu tidak ada kata-kata dia taunting dan lain sebagainya. Jadi, di sini kalian lihat ya, di sini adalah stance. Jadi memang tipenya stance yang udah saya bilang dia bakal membuat barrier, tapi barriernya itu bukan buat narik semua serangan musuh ke diri dia, gitu ya. Kalau kalian tahu ya, mungkin kalian bingung ya, kenapa apa bedanya stances dan juga provoke dan lain sebagainya. Saya bakal tunjukin dari segi apa itu stances. Kalau kalian tahu si Ryoko, Ryoko itu kan ada yang namanya kuning-kuning ya. Nah, kuning-kuning itu namanya adalah stances, teman-teman. Jadi tidak selamanya kuning-kuning itu adalah provoke. Ada 2 jenis di sini kuning-kuningnya itu. Yang pertama adalah stances. Nah, ini kan stance ya. Jadi, dia itu tidak akan serangannya tidak merujuk ke Kuroiwa itu sendiri atau ke Ryoko ini sendiri ya. Jadi serangannya bisa kemanapun gitu ya. Bedanya ini adalah kegunaannya ya ada sendiri. Biasanya stances itu ada meningkatkan max HP kayak tadi punya Kuroiwa, ini membagi damage dan lain sebagainya. Itu adalah kegunaan dari stances, teman-teman. Beda dengan provoke. Kalau provoke pasti musuhnya nyerang ke orang yang melakukan provoke. Gitu ya. Makanya kemarin saya duga-duga bahwa kayaknya ini nggak provoke deh ya. Kayaknya nggak menyerang ke diri dia karena di dalam bannernya itu tidak ada tulis provoke gitu ya. Intinya gitu dia akan melakukan stances di mana intervene ini akan meningkatkan karakter kita critical defense-nya 60%. Gila, ini gede banget ya critical defense. Ini sama aja kayak musuh melakukan critical, tapi damage critical-nya itu akan sangat kecil atau bahkan sama dengan damage ketika dia tidak critical. Itu gunanya critical defense-nya untuk menahan critical damage dari musuh. Nah, ketika aliansi kita terserang gitu ya,
maka akan mengurangi damage yang diterima sebesar 8% selama satu turn dan dapat ditumpuk sampai dengan 40% ya, tergantung banyaknya kartu yang dikeluarkan. Kalau kartu yang dikeluarkan adalah 4 kali, otomatis damage reduction-nya adalah 32% ya, karena 4 dikali 8%. Ini bagus banget dan ini buat rekan satu tim ya, bukan untuk diri dia doang. Makanya tadi dia tidak ada provoke, otomatis satu tim dia bakal tanker banget. Dan ini menjadi 100% peralihan tim dia kepada Arima Iksa yang udah saya jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa potensi dia besar kemungkinan masuk ke tim Arima Iksa. Walaupun memang tim sekarang yang lagi hype itu adalah tim dari Juzo Biru dan lain sebagainya ya, sama Amon dan juga Arima Ijo, tapi karakter ini bakal lebih cocok kepada tim defense atau tim shield, teman-teman. Ini defense-nya nggak main-main ya, gede sekali untuk critical defense dan juga damage reduction-nya gede banget, teman-teman. Belum lagi di sini dia ada 25% max HP ya untuk dirinya dan dia bisa mengurangi skill level dari musuhnya. Oke, untuk skillnya bagus ya, saya rasa ini bisa menurunkan skill level musuh dan juga meningkatkan pertahanan pada dirinya. Ini kalau dia di bintang 6, dia bisa maksimum sampai 60% ya. Wah, gila, ini gede banget cuy. Makin beton banget ini tim CCG ya. Oke, kita bakal bahas untuk pasif dan bintang 1 sampai bintang 4-nya teman-teman. Di bintang 0, dia ketika ada di battle atau dia hadir dalam lapangan gitu ya, akan meningkatkan semua basic stat dari hero CCG sebesar 20%. Ini sebenarnya sama kayak Arima Merah teman-teman untuk bagian atas ya, menaikkan basic stat sebesar 20%. Oke, kita bahas ke yang kedua. Ketika si Iwao-nya ini dirinya sendiri itu adalah Iwao itu memiliki shield, maka 75% dari damage single target yang diterima oleh aliansi CCG, artinya apa? Ketika musuh melakukan serangan single target gitu ya kepada selain Iwao gitu ya, dan Iwao ini memiliki shield, maka 75% damage single target tadi akan diberikan kepada Iwao gitu ya. Artinya sama seperti Royko ya. Jadi damage-nya itu bakal dibagi ke Iwao juga. Dan damage yang diterima dari Iwao ini akan berkurang 20% ya, sebagaimana damage-nya itu bukan cuma dibagi doang, tapi dikurangi beberapa lapisan. Ini yang bener-bener gila cuy. Kalau menurut saya ini bener-bener wajib banget ya untuk di tim CCG. Saya baru baca pasif bintang 0 aja udah ngerasa ngeri ya untuk defense atau pertahanan dari Iwao ini ya. Iwao Kuroiwa. Nah, tapi bedanya gini, kan ini kan pas pertama kan pasti ada shield ya. Dan ini kan dibagi ya, damage-nya tuh 20% untuk 75% dibagi untuk ke Kuroiwa kalau dia serangannya single target dan mengenai kan tim. Nah, otomatis kan dia bakal mengurangi yang namanya shield duluan ya. Kan Iwo ini ada shield duluan dari Arima Iksa dan lain sebagainya, ada shield dari Kuromado. Itu nanti kan ketika damage-nya dibagi, dia shield-nya bakal berkurang dulu tuh. Ya, sampai suatu saat misalkan shield dia habis, dia ada efek lagi teman-teman. Ketika dia tidak memiliki shield, maka damage yang diterima oleh dia tidak akan lebih dari 40% dari max HP dia. Wow, artinya apa? Artinya ini sama sekali tidak akan bisa di one shot ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah kondisi ketika dia tidak ada shield. Ini saya jamin dia tidak bisa di one shot sama seperti Noro. Baik serangan single target maupun serangan AOE, karena di sini udah dipisahkan oleh titik ya. Kalau kita tahu ya dipisahkan oleh titik adalah beda makna ya. Ini benar-benar bagus banget, dia tidak bisa di one shot, bisa menjadi sebuah pertahanan. Oke, kita bahas untuk bintang satunya ya. Di setiap awal battle gitu ya, dia bakal mendapatkan satu arm effect kepada semua aliansi CCG dan dapat ditumpuk sampai dengan 3 kali. Nanti kita bahas untuk arm itu apa ya. Nah, ketika aliansi CCG kita menggunakan skill gitu ya, maka kita akan mendapatkan satu arm effect. Oh my god, jadi armnya ini bisa ditambah ketika CCG kita mengeluarkan kartu. Dimana kita tahu ya, kalau kita menang CP berarti kita ngeluarin minimal 3 kartu lah. Otomatis di sini totalnya adalah 4 ya. 3 ini dari kartu, satu lagi dari memang pasif Iwao bintang 1. Nah, setiap ada 2 arm effect, maka aliansi kita
itu akan mendapatkan preparation effect yang dapat ditumpuk sampai 6 stack. Artinya apa? Artinya kalau kita tadi punya 4 efek arm, otomatis kita punya 2 efek preparation karena 4 dibagi 2 ya, setiap 2 arm. Apa itu preparation dan arm? Kita lihat ya. Arm itu sendiri, kalau tadi kita kan ada 4 arm ya, akan meningkatkan attack kita sama defense sebesar 5%. Artinya apa? Dari sini kita bisa dapat 4 dikali 5%, 20% attack dan 20% defense. Gila loh. Kalau tadi kita dapat cuman dari bintang 0 juga 20%, artinya kita bisa mendapat 40% ketika Iwao ada di bintang 1. Gila ya coy ya. Oke, kita bahas untuk preparation ya. Jangan lupa tadi dia dapat 2 stack preparation juga. Di mana di setiap awal turn, untuk setiap kali preparation yang ada di dalam hero-hero kita, otomatis kita ada 2 ya, akan meningkatkan max HP dari Iwao-nya sebesar 4% selama 1 turn. Dapat ditumpuk sampai dengan 24%. Otomatis Iwao ini darahnya makin tebal teman-teman. Kalau di sini ya, increase your max HP. Saya tidak tahu apakah yang dinaikkan max HP-nya adalah Iwao-nya atau karakter Shishigi-nya, tapi yang pasti dia akan mendapatkan 2 dikali 4%, artinya 8% max HP. Wow, ini makin tebal lagi ya untuk hero Shishigi, teman-teman. Oke, bagus ya teman-temannya, ini benar-benar banyak banget memang statistik yang ditimbulkan dari Kuroiwa ya. Cocok banget sama judul bannernya teman-teman. Untuk di bintang 3, bintang 2, ketika dia menimbulkan weak, maka semua karakter musuh damage yang diterimanya akan mengurang sebesar 8% teman-teman. Oke, ini untuk pertahanan aja. Nah, ini pasif bintang 3-nya ya. Nah, ini yang saya duga kemarin ya. Kalau dia bisa melakukan trigger seperti Amon Kotaro, di awal ronde, dia akan masuk ke tim Shishigi yang versi Arima Ijo. Dan sayangnya, teman-teman, sayangnya ya, ternyata triggernya itu adalah di akhir battle. Otomatis dia itu sebenarnya kurang cocok untuk masuk ke tim yang Juzo dan juga Arima Ijo ya. Walaupun bisa masuk ke sana, tapi memang kurang perfect aja kalau menurut saya ya. Jadi hampir-hampir mendekati ya, setiap apa yang saya omongkan kemarin itu ada trigger dan lain sebagainya. Itu semuanya hampir mendekati dan juga provoke-nya tidak ada dan lain sebagainya. Jadi intinya ini memang hampir mirip kalau kita agak sedikit pinter atau bisa melihat skill itu, ya kita bisa membaca skill-skill apa yang akan dikeluarkan dari karakter itu teman-teman. Itu yang asiknya sih sebenarnya. Walaupun mungkin banyak yang salah ya, misalkan ada yang salah lah ininya itulah. Tapi itu hampir 100% benar teman-teman apa yang diucapkan passive skill kemarin gitu ya. Itu yang agak sedikit menarik ya. Nah, di sini dia bakal menimbulkan 180% di tiap akhir turn untuk menyerang satu musuh ya, ternyata satu musuh yang memiliki attack tertinggi. Dimana kita tahu ya, kemarin tuh kan dia melakukan provoke dan melakukan counter kepada orang yang melakukan serangan kepada dirinya ya. Bedanya di sini dia tidak akan melakukan provoke dan tidak akan mengcounter, dia hanya akan menyerang di akhir turn aja, teman-teman. Dan nanti akan mendapatkan damage tambahan sebesar 15% dari shield yang kita miliki kepada target. Otomatis ketika kita punya banyak shield gitu ya, udah pernah saya jelasin, pakai Arima Ixa, pakai Kuromado, itu bakal meningkatkan shield dia. Dan otomatis apa? Otomatis damage dealt yang di akhir turn ini akan lebih sakit karena ini diambilnya dari banyaknya shield yang dia punya, teman-teman. Nah, tapi damage-nya itu ada maksimumnya ya, tidak bisa lebih besar dari 400% dari attack dia. Dan ketika HP dari Kuroiwa ini jatuh untuk pertama kalinya di bawah 50%, maka akan memberikan efek poten taktik ya, dan memberikan kamu damage menjadi satu. Ini seperti agitation ya, ketika dia di bawah 50%. Tapi untuk si Kuroiwa doang ya. Apa itu poten taktik ya teman-teman ya? Kita lihat. Poten taktik ini digunakan untuk ketika awal battle dia akan mengheal 20% darah yang hilang, dan ketika dia menerima damage maka akan mengurangi statistik musuhnya sebesar 3% untuk basic stat. Wah, gila ya, ini jahat ya. Berarti kalau darah dia di bawah 50%, misalkan dia turun ke angka 40%, otomatis di turn selanjutnya dia tuh bakal nge-heal sebesar 20%. Artinya dia bakal jadi 60%.
Dan musuh yang melakukan penyerangan tadi itu akan mengurangi basic statnya sebesar 3% ya. Tergantung ada berapa banyak yang dia serang setelah dia jatuh di bawah 50%. Misalkan ada 3 kartu, otomatis karakter yang sama misalkan yang 3 kartu tadi, dia itu akan berkurang statistiknya sebesar 9%, teman-teman. Wow, that was insane. That's good. Bagus ya. Ini power attack saya belum lihat di mana power attack. Oh, ini kayaknya ya. Memberikan damage power attack nih. Power attack juga ada efeknya di mana dia akan mengabaikan block change dari lawan dan mengurangi attack. Wow, gila 15% ya. Jadi attack musuh akan jadi tumpul juga di sini. Untuk di bintang 4, dia akan mendapatkan burst dan akan meningkatkan basic stat sebesar 10% selama 1 turn. Ya, gitu ya teman-temannya. Kalau menurut saya pribadi, jujur ini karakter yang bagus, apalagi kita belum lihat juga ya di bagian potensialnya. Dan sekali lagi saya katakan, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan bisa melakukan provoke. Kok bisa ngomong begitu padahal dari pasif skillnya tidak ada provoke? Karena apa teman-teman? Karena di bagian potensial dan di bagian UR weapon yang bola-bola warna merah, itu efeknya belum kalian lihat di video kali ini. Itu menariknya ya. Dan kalau dia bisa melakukan provoke dari potensial dan juga dari bola merahnya, ini yang akan menjadi berbahaya teman-teman. Sini saya tunjukin ya kepada kalian. Ini contohnya ini ya. Contohnya ini. Ketika kita melakukan penangkapan, ini akan ada satu efek baru gitu ya. Nah, efek ini yang belum ditunjukkan dari penjelasan passive skill itu. Gitu ya. Masih ada kemungkinan dia melakukan provoke ya. Jadi jangan tenang dulu. Di awal-awal memang saya menyampaikan tidak ada provoke karena dari bannernya seperti itu. Belum lagi dari potensial. Dari potensial itu kalian bisa membuka satu pasif tambahan ya. Apakah di sini nanti ketika dia melakukan stances dia bisa melakukan provoke? Kita tidak tahu teman-teman. Karena banyak sekali hero-hero yang menggunakan tipe seperti itu di game tahun lalu, saya kasih tahu ya. Jadi di awal memang dia tidak bisa melakukan provoke, tapi ketika dia potensinya dibuka atau weaponnya dibuka, dia bisa melakukan provoke. Belok. Ini yang mau saya lihat nanti ya, apakah dia bisa melakukan provoke ketika potensial dibuka. Kalau dia bisa melakukan provoke, artinya apa? Dia tidak bisa mudah dibunuh karena setiap turnnya dia punya batas maksimum 30% dari max HP yang tadi udah tidak bisa dibunuh one shot ya. Kemudian dia ada agitation juga ketika darah dia di bawah 50%. Ini membuat ronde yang sangat panjang supaya Arima Iksa bisa memulihkan shieldnya dan kembali ke gilaan dalam menahan serangan-serangan teman-teman. Pasti orang yang nggak sabaran buat ketemu CCG itu pasti langsung keluar karena shieldnya bener-bener nggak main-main teman-teman untuk Arima Iksa dan kawan-kawan Kuromado dan lain sebagainya. Oke, itu ya overall untuk penjelasan dari Kuroiwa ini. Semoga teman-teman semua mengerti ya dari penjelasan yang saya jelaskan. Kalau memang kurang mengerti, silahkan bisa di-pause, bisa di-screenshot sendiri, bisa dibaca-baca sendiri. Kenapa ini nggak bisa nge-provoke, kenapa ini cuma stances doang, kenapa ini naikin max HP, kenapa ini basic statnya sangat gede sekali sampai 40%. Mungkin kalian bisa baca ini kalau berulang-ulang kali bisa lebih paham ya. Kalau saya pribadi, saya udah cukup tadi ngelihat banyak banget potensial dari si Kuroiwa ini teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu malam atau malam Minggu, saya bakal coba lihat dan bakal review dari cobaan gratisnya supaya kita bisa lihat sama-sama apakah dia bisa melakukan provoke atau tidak atau sekedar set and cheese doang ya karena potensialnya tidak dibuka sih ya jadi kita tidak tahu dia bisa provoke atau tidak. Oke mungkin gitu aja teman-teman video kali ini kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.